Halo teman-teman, kali ini aku mau bahas sedikit produk investasi SBR012 yang baru saja di-launching oleh pemerintah. Pemerintah Indonesia kali ini menerbitkan SBR012 dua tipe, yaitu SBR012T4 dan SBR012T2, di mana SBR012T4 itu memiliki return 6,35% per tahun, di mana jatuh temponya pada 10 Februari 2027. Dan SBR012T2 yaitu memiliki return 6,15% per tahun, dengan jatuh temponya pada tanggal 10 Februari 2025. Di mana SBR merupakan kepanjangan dari Saving Bond Retail, atau dengan kata lain, pemerintah Indonesia menerbitkan obligasi negara yang ditawarkan pada investor retail dengan jangka waktu 2 dan 4 tahun. Dan teman-teman bisa memilih kedua jenis SBR ini sesuai dengan tipe dan jangka waktu yang teman-teman inginkan. SBR 012 ini diterbitkan dalam bentuk tanpa warkat dan tidak dapat diperdagangkan di pasar sekunder. Jadi teman-teman bisa beli itu melalui platform-platform yang sudah menjadi mitra dari pemerintah. Mekanisme pemesanan untuk dapat berinvestasi di produk SBR ini itu hanya dapat dilakukan secara langsung kepada pemerintah melalui sistem elektronik yang disediakan oleh mitra distribusi yang bekerja sama dengan pemerintah. SBR012 ini diterbitkan dengan nilai nominal yaitu sebesar Rp1.000.000 per unit dengan batasan maksimum yaitu pembeliannya sebesar 10 miliar untuk satu orangnya. Kemudian untuk dapat berinvestasi di produk ini, pemerintah sudah melakukan kerjasama dengan beberapa pihak, yaitu mitra kerjanya, di mana mitra kerjanya itu ada 18 bank konvensional, baik bank BUMN maupun bank swasta, kemudian ada 5 perusahaan efek, yaitu perusahaan-perusahaan sekuritas, kemudian terdapat 6 perusahaan financial teknologi. Nah, perlu teman-teman ketahui juga, dari produk ini nantinya itu akan dikenakan pajak penghasilan PPh berupa pajak penghasilan final itu sebesar 10% dari total bunga yang teman-teman dapat. Teman-teman juga harus tahu untuk produk ini ada fasilitas pelunasan sebelum jatuh tempo atau disebut dengan early redemption yang bisa dilakukan oleh investor dengan minimal kepemilikan di obligasi ini sebanyak Rp2 juta dan hanya dapat dicairkan maksimal sebesar 50% dari total transaksi pembelian yang dilakukan. Setelah membaca memorandum dari produk ini, aku bisa menyimpulkan ada beberapa keuntungan atau resiko yang bisa saja terjadi jika kita membeli produk ini. Yang pertama, keuntungannya itu pembayaran bunga dan pokok akan selalu dijamin oleh undang-undang surat utang negara. Jadi teman-teman yang beli produk ini tentunya akan merasa aman banget dananya karena dana itu dijamin langsung oleh undang-undang negara kita. Kemudian yang kedua, pada saat diterbitkan, bunganya itu sangat kompetitif sekali dengan bunga yang ada di deposito bank BUMN maupun bank swasta karena tingkat suku bunganya itu lumayan tinggi, yaitu di atas 6%. Kemudian keuntungan yang ketiga yaitu di mana bunga yang ditawarkan yaitu bersifat bunga mengambang dengan bunga minimal yaitu floating with floor sampai dengan jatuh tempo. Kemudian yang keempat, terdapat fasilitas pelunasan sebelum jatuh tempo. Yang kelima, memperoleh kesempatan untuk turut berkontribusi untuk pembiayaan pembangunan nasional. Untuk resikonya sendiri, untuk berinvestasi di pasar keuangan itu biasanya ada 3 sih resikonya. Yang pertama resiko gagal bayar, yang kedua ada risiko tingkat bunga, kemudian ketiga ada risiko likuiditas. Nah, untuk risiko gagal bayar sendiri, karena ini merupakan produk yang diterbitkan oleh pemerintah, pemerintah menjamin untuk risiko gagal bayar itu akan dijamin 100% oleh pemerintah yang didasarkan atas Undang-Undang Surat Utang Negara. Jadi dana teman-teman bakalan aman banget di obligasi ini. Kemudian risiko yang kedua ada risiko tingkat bunga. Nah, di mana tingkat bunga itu kan biasanya fluktuatif gitu teman-teman, kadang-kadang naik, kadang-kadang turun. Nah, di obligasi ini pemerintah menjamin suku bunganya akan tetap minimal di 6,35% untuk yang tenor 4 tahun, kemudian 6,15% untuk tenor yang 2 tahun. Dia bunganya tidak mungkin turun di bawah itu. Sedangkan apabila suku bunga Bank Indonesia mengalami kenaikan, bunganya ikut naik seperti itu. Jadi teman-teman untung banget sih jika bisa berinvestasi di obligasi milik negara ini. Kemudian adanya risiko likuiditas. Nah, risiko likuiditas ini memang kenapa? Karena
Untuk obligasi ini ada kurun waktu yang teman-teman harus ikuti, yaitu 4 dan 2 tahun. Jadi, dananya itu tidak liquid atau tidak mudah cair. Akan tetapi pemerintah memberikan solusi, yaitu di mana teman-teman bisa melakukan pencairan sebelum jatuh tempo dengan syarat dan ketentuan yang sudah ditentukan oleh pemerintah. Oke, untuk penggunaan dana dari investasi ini nantinya seluruh dana yang diperoleh dari hasil penerbitan SBR 012 ini akan digunakan untuk pemenuhan target pembiayaan APBN tahun 2023 dan perubahannya jika ada. Nah, itu dia tadi produk obligasi yang diterbitkan oleh pemerintah. Jika teman-teman berminat untuk berinvestasi dengan imbal hasil yang tinggi sekaligus berkontribusi untuk pembiayaan pembangunan nasional, SBR 012 merupakan pilihan yang tepat. Pembelian melalui mitra itu bisa dimulai dari tanggal 19 Januari kemarin sampai dengan 9 Februari 2023.